Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum Ibu Dr. Helna Nelis MPD dan teman-teman semua yang saya banggakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Ahmad Nazmul Umam dengan nomor induk mahasiswa 2112101108. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran. Baiklah, di bagian yang pertama ini, di bagian A, saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran abad 21. Kurikulum secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya pelari, dan kurer yang berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Sedangkan Hermawan, beliau mengemukakan bahwa secara harfiah kurikulum berasal dari bahasa Latin yang berarti suatu jarak yang harus ditempuh dalam pertandingan olahraga. Nah, yang kemudian dialihkan ke dalam pengertian pendidikan menjadi yakni suatu lingkaran pengajaran di mana guru dan siswa di dalamnya itu terlibat. Tadi kan kita berbicara mengenai pengertian kurikulum secara etimologis. Nah, sekarang secara terminologi istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu sejumlah pengetahuan atau kemampuan yang harus ditempuh dan diselesaikan siswa baik maupun pelajar guna mencapai tingkatan tertentu, baik itu secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ada di sini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan yang berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Senada dengan undang-undang tadi, Profesor Dr. Nasution, beliau mengemukakan bahwa kurikulum adalah sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses kegiatan belajar mengajar di bawah naungan, bimbingan, dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan. Di bagian yang kedua ini ada pengembangan kurikulum. Apa sih yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum? Pengembangan kurikulum adalah sebuah proses yang merencanakan, menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang lebih baik lagi. Dengan kata lain, pengembangan kurikulum ini adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum yang baru dengan melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas hasil penilaian yang dilakukan selama periode dan waktu yang tertentu. Tetapi menurut Sanjaya, pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah proses atau kegiatan yang disengaja dan dipikirkan untuk menghasilkan sebuah kurikulum sebagai pedoman dalam proses dan penyelenggaraan pembelajaran oleh guru ataupun pendidik di sekolah. Di bagian yang ketiga ini yaitu ada pembelajaran abad ke-21 dan keterkaitan ketiganya ini.
keberadaan abad 21 ini ditandai dengan adanya era revolusi industri, yang mana pada abad ke-21 menjadikan abad keterbukaan atau abad globalisasi. Pembelajaran abad 21 ini sebenarnya adalah implikasi dari perkembangan masyarakat dari masa ke masa. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat yang berkembang dari masyarakat yang primitif ke masyarakat yang agraris, selanjutnya ke masyarakat industri, dan sekarang bergeser ke arah masyarakat informatif. Nah, kaitan ketiganya ini yaitu dengan kurikulum dan pembelajaran abad 21. Guru diharapkan memberikan proporsi yang lebih baik lagi pada pelaksanaan penilaian formatif daripada menitik beratkan orientasi pada penilaian sumatif. Dan guru juga perlu membangun keterkaitan antara penilaian formatif dan penilaian sumatif dapat menurunkan beban kerja si murid ataupun si pelajar dalam mengembangkan proyek dan memperjelas relevansi tugas formatif. Nah, apa peran dan fungsi kurikulum dan pengembangan kurikulum dan pembelajaran? Menurut Pauji Fahmi, beliau mengemukakan setidaknya ada 3 peran dan fungsi kurikulum. Antara lain yaitu peran konservatif. Apa sih yang dimaksud dengan peran konservatif? Yaitu untuk melestarikan berbagai nilai layak sebagai warisan masa lalu. Yang kedua yaitu peran kritis dan evaluatif, yaitu menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan nilai budaya mana yang perlu diubah juga. Yang terakhir ataupun yang ketiga yaitu ada peran kreatif. Peran kreatif ini mengembangkan potensi si siswa ataupun si pelajar untuk dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial yang senantiasa bergerak maju secara dinamis. Nah, dalam pembahasan ini kita perlu mengingat kembali mengenai istilah pengembangan kurikulum. Wahyudin menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif, meliputi perencanaan, penerapan, evaluasi. Karena pengembangan kurikulum menunjukkan perubahan-perubahan dan kemajuan-kemajuan. Nah, di bagian yang C ini, kurikulum ideal dan aktual. Mungkin kita semua tahu apa sih kurikulum ideal itu, apa sih kurikulum aktual itu. Nah, biar lebih jelas, saya akan jelaskan, yaitu kurikulum ideal, kurikulum yang berisi suatu yang ideal, suatu yang dicita-citakan sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen kurikulum. Adapun kurikulum aktual yaitu kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran ataupun pembelajaran. Tetapi pada kenyataannya, pada umumnya memang jauh berbeda dengan harapan. Nah, dengan demikian kurikulum aktual seharusnya mendekati dengan kurikulum ideal. Nah, di sini di bagian yang terakhir ini ada hidden kurikulum. Istilah hidden kurikulum terdiri dari 2 kata, yaitu hidden dan kurikulum. Secara etimologi, kata hidden berasal dari bahasa Inggris, yaitu hide, yang berarti tersembunyi ataupun terselubung. Sedangkan istilah kurikulum sendiri adalah sejumlah mata pelajaran dan pengalaman belajar yang harus dilalui oleh siswa demi menyelesaikan tugas pendidikannya gitu. Dengan demikian, hidden kurikulum dapat kita simpulkan bahwa kurikulum tersembunyi ataupun kurikulum terselubung. Nah,
maksud tersembunyi di sini, maksud terselubung di sini adalah kurikulum. Kurikulum ini tidak tercantum dalam kurikulum ideal. Meskipun demikian, kurikulum ini memiliki andil, memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Menurut Jean Martin, beliau mengemukakan bahwa hidden curriculum adalah hasil sampingan dari proses pembelajaran, baik itu di luar ataupun di dalam sekolah ataupun di dalam kelas, tetapi tidak secara formal dicantumkan sebagai tujuan pendidikan. Tetapi menurut Dede Rosiada mengemukakan bahwa hidden curriculum secara teoritik sangat rasional mempengaruhi siswa ataupun pelajar, baik menyangkut lingkungan, sekolah, suasana kelas, pola interaksi guru dengan siswa di dalam kelas, bahkan pada kebijakan serta manajemen pengelolaan sekolah secara lebih luas dan perilaku dari semua komponen sekolah dalam hubungan interaksi vertikal dan horizontal. Nah, kesimpulan pada materi kali ini, kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan yaitu sejumlah pengetahuan dan kemampuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai suatu tujuan ataupun suatu tingkatan tertentu gitu, baik secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan, atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari serta bagaimana cara mempelajarinya. Mungkin dari saya dicukupkan, mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun materi yang salah. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.